Mbak Indah. Nama saya Arini. Mbaknya bisa manggil Mbak, Kakak, atau ya senyamannya Mbak Indah aja. Iya, sepertinya manggil Mbak aja ya biar kelihatan akrab juga, Iya, enak boleh. juga buat ngobrol juga. Sebelumnya Mbak Indah dari mana ini ya? Kebetulan dari kosan Mbak. Oh, dari kosan. Berarti ada kegiatan apa di kosan ini? Sebenarnya di kosan itu lagi banyak tugas ya Mbak ya, karena saya ini lagi ada masalah kan, jadinya daripada saya ngerjain tugas nggak fokus, jadinya saya tinggalin aja, saya nemuin Mbak Arini nih sini. Iya. Ya, sebelumnya Mbak Indah udah pernah melakukan proses konseling belum ya? Dari sejauh ini sih belum pernah Mbak, baru kali ini. Belum ya. Jadi dalam proses konseling ini kita ada ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Indah tenang aja. Di sini kita akan menjaga kerahasiaan dari masalah Mbak Indah seperti itu. Dan untuk prosesnya biasanya proses konseling itu bisa dilakukan minimal 30 menit untuk sesi pertama. Jika memang nanti masalah Mbak Indah belum selesai dalam sesi pertama, bisa dilanjutkan ke sesi yang kedua. Iya Mbak. Jadi bisa langsung disampaikan saja permasalahannya Mbak Indah. Ya jadi gini loh Mbak, saya cukup bingung juga ya Mbak ya sama diri saya sendiri gitu kan. Sebenarnya saya tuh orangnya agak nggak enakan gitu loh Mbak. Pasangannya contohnya kayak teman-teman saya tuh suka ngajakin saya main gitu loh. Kadang ya nongkrong ataupun ke mall, ketemu mana gitu kan ya. Di satu sisi kadang tuh saya lagi nggak ada duit gitu kan, teman saya ngajakin yuk dah main, yuk dah keluar, bosen nih di kosan gitu kan, yuk lah main aja, walaupun tugas belum selesai tuh saya iyain gitu loh Mbak, yang penting ya udahlah ikut aja gitu kan ya. Terus walaupun saya rada-rada mikir juga kan Mbak ya, aduh duitnya cukup nggak ya gitu kan ya. Yaudahlah akhirnya saya ikutin aja dia orang mau kemana gitu kan. Nah nyampe di salah satu tempat kan Mbak, biasanya kalau di mall kan kita orang main-main ataupun beli baju gitu kan Mbak ya. Makan yang jelas ya. Iya. Terus kadang teman-teman saya tuh pada beli baju kan Mbak ya. Saya kan nggak enakan ya, kata saya, "Udah beli loh, beli udah," kata saya. Enggak lah, tapi tuh nggak tahu kenapa ya Mbak ya, saya nggak enakan. Ya udahlah beli juga gitu kan Mbak ya. Jadinya beli. Terus kalau makanan walaupun saya kadang nggak suka, kayak contoh saya nggak suka ikan ataupun apa, teman-teman saya pada makan tuh, iya saya masa sih saya nggak makan sendiri kan nggak enak kan. Jadinya ya udahlah saya ikutan makan gitu kan ya. Terus nyampe kosan itu kan Mbak ya, karena tuh saya mikir ya Mbak ya, duitnya udah habis gitu kan, mana saya nggak bisa kan ya nolak ajakan teman gitu kan. Pernah juga nih ditransfer kan, habis ditransfer sama orang tua sehari itu kan, 2 hari tuh udah habis Mbak. Yaitu saya nggak bisa nyebutin ya Mbak ya nominalnya berapa. Pokoknya tuh ada lah ditransfer sama orang tua saya, baru 2 hari tuh duit udah habis gitu kan. Nah sama orang tua saya tuh ditanyain kan, kok boros banget buat beli apa, makanya padahal makan cuman itu aja kok banyak banget gitu kan. Terus saya bilang lah sama orang tua saya kan, kalau saya tuh orangnya nggak enakan gitu kan sama teman. Nah apalagi bisa dibilang teman-teman saya tuh kayak hedon gitu loh Mbak, suka main kemana-mana. Berarti gayanya termasuknya tinggi gitu ya Mbak ya. Iya, apalagi tuh kami orang tuh jarang tuh kalau makan di pinggir-pinggir tuh jarang. Iya. Pasti di kafe atau iya, restoran lebih di situ. Apalagi kalau kita nongkrong di kafe itu kan kadang kita membayar pajak gitu loh, pembayaran pajak itu. Maka dari situlah saya akhirnya bilang sama orang tua saya, ya itu apa adanya gitu loh. Dan akhirnya saya dimarahin kan Mbak, katanya ya kalau seandainya kamu diajar sama teman kamu ya bilang apa adanya gitu loh, kalau kamu tuh nggak bisa gitu, jangan memaksakan diri sendiri gitu kan. Pernah juga Mbak saya coba nggak ngeiyain teman saya gitu, tapi tuh saya nggak enak loh Mbak, kayak ngerasa bersalah gitu loh, kayak apa ya sedih atau gimana gitu loh Mbak, karena kan udah biasa ikut, udah biasa ikut terus sempat juga kan ini saya pernah nggak ikut kan, dia orang pada main kemana-mana, dia orang bikin video kan, apa foto-foto dikirim lah di grup itu, kayak perasaan saya sedih banget Mbak, ya Allah kok gini banget sih. Dari situ kalau teman-teman saya kemana-mana pasti saya iyain, walaupun benar-benar saya nggak ada duit ya udahlah ikut-ikut aja, katanya begitu. Oh iya, jadi kayaknya Mbak Indah ini termasuk ini ya orang yang tidak asertif gitu loh Mbak.
Sikap asertif itu yang bagaimana sih Mbak? Ya, jadi gini Mbak Indah, sikap atau perilaku asertif itu adalah sikap di mana seseorang itu bisa mempertahankan rasionalnya gitu, bisa mempertahankan pendapatnya, bisa menolak ajakan atau misalnya apa ya, dia bisa menolak ajakan seseorang yang memang sekiranya itu bisa merugikan dirinya sendiri seperti itu. Kayak Mbak Indah tadi contohnya, Mbak Indah kan orangnya nggak enakan, tanpa memikirkan diri sendiri tuh, lebih pentingin orang lain. Nah itu namanya perilaku yang tidak asertif. Jadi di sini kita akan melakukan konseling untuk bisa biar Mbak Indah tuh bisa menjadi seseorang yang mempunyai sikap asertif gitu loh. Jadi bisa mempertahankan pendapat sendiri gitu. Jadi nggak harus ngikut apa teman, nggak harus nggak enakan sama teman seperti itu. Ya jadi Iya. kan dari yang sudah Mbak Indah ceritakan tuh, Mbak Indah nggak bisa nolak, nggak bisa pokoknya Mbak Indah nggak enakan sama temen gitu kan. Jadi sebenarnya Mbak Indah itu apa gimana ya, bisa yakin diri sendiri dulu gitu loh, bahwa sebenarnya kalau misalnya nolak ajakan temen itu nggak salah. Nolak ajakan teman itu sebenarnya bukan apa ya, hal yang nggak bukan hal yang salah gitu loh. Tentu saja nih dengan cara yang apa, dengan cara yang sopan gitu loh kita nolaknya. Jangan misalnya yuk kesini yuk, enggak lah nggak bisa nih sibuk ya gitu kan. Kita kan kalau misalnya kita sebagai teman yang nggak bisa itu kan nggak enak juga dengan didengarnya, masa tiba-tiba langsung apalagi dengan jawabnya celetus gitu kan. Mbak Ina bisa dengan cara yang sopan yang bisa dimengerti seperti itu. Iya Mbak, tapi kan saya waktu itu pernah ini Mbak nolak gitu, tapi di dalam hati saya tuh udah ngeganjel gitu loh Mbak, maka dari situ saya tuh bingungnya di situ. Ya, jadi kan itu tadi Mbak Ina bisa tanemin dulu nih sama diri Mbak Ina sendiri. Kalau memang kita ngikut teman terus nih, kira-kira baik nggak buat kita gitu, kira-kira kita bisa nggak apa namanya nyamain mereka gitu. Jadi tuh Mbak Indah ya itu tadi bisa nolak gitu loh, tapi apa Mbak Indah bisa pikirin dulu gitu loh sebelum nolak gitu kan. Kayak oh iya kalau misalnya saya ikut ini kira-kira baik nggak ya buat saya gitu, kira-kira dampaknya apa gitu kan. Kayak misalnya Mbak Indah sekarang lagi di kosan, lagi banyak tugas nih, terus temannya Mbak Indah ngajakin Mbak Indah keluar. Terus sebelum itu Mbak Indah pikirin dulu sebelum apa menjawab temannya Mbak Indah gitu kan. Kalau saya pergi, kira-kira tugas saya selesai kapan nih? Kira-kira saya bisa nyelesain tugasnya kapan gitu kan. Terus kayak misalnya Mbak Indah lagi kurang apa, uangnya lagi udah nipis nih gitu di kosan bulanan misalnya. Kalau saya pergi ke sini, kira-kira sisa uangnya cukup sampai berapa lama ya gitu kan. Jadi kan nggak jadi beban orang tua juga kan gitu. Jadi nggak langsung oh iya bisa, nggak bisa nggak apa, atau bisa langsung jawabnya oh maaf nggak bisa gitu kan, nggak enak juga ya kita dengernya kan gitu. Jadi Mbak Ida sebenarnya bisa pikirin dulu alasannya gimana gitu. Iya Mbak. Jadi gini, kita langsung aja nih masuk ke latihan sikap asertifnya gitu ya. Mbak Indah, gini, Mbak Indah bisa nih anggap saya sebagai teman Mbak Indah yang selalu ngajak Mbak Indah kemana-mana gitu loh, selalu ngajak Mbak Indah keluar, selalu mengajak Mbak Indah jalan-jalan. Indah bisa anggap saya sebagai Siska. Jadi saya akan mencoba nih mengajak Mbak Indah untuk jalan, untuk keluar gitu kan, jalan-jalan ke pantai atau ke mall gitu ya. Nanti Mbak Indah bisa lakukan hal yang sudah saya arahkan tadi gitu, untuk menolak ajakannya namun dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung perasaannya seperti itu. Bisa? Iya bisa Mbak. Oke, bisa kita coba ya. Mbak Indah bisa ngasih Siska ya. Jadi gini, oh iya, udah lagi ngapain di kosan? Pasti gabut ya? Yuk kita keluar yuk, jalan-jalan kemana gitu kan, apa ke mall, ke pantai, yuklah jalan gitu kan, ngapain di kosan. Iya, iya duh, maaf ya sis ya. Kayaknya kalau sekarang lagi nggak bisa deh, karena lagi banyak tugas juga. Kayaknya next time aja. Oh, tugas mah bisa dikerjain kapan-kapan. Cobalah, ayo kita jalan dulu daripada pusing kan mikirin tugas. Yuk. Iya, gimana ya sis ya? Soalnya besok mau dikumpul juga. Kayaknya nggak bisa deh. Kalau nggak kita jalannya nunggu tugasnya udah selesai aja. Gitu. Ya udah deh gitu. Iya. Jadi
setelah mencoba tadi gimana Mbak Indah? Agak enakan juga sih mbak ya. Udah enakan ya? Ngomongnya lebih gimana ya, maksudnya waktu jawab itu ada perasaan canggung nggak? Enggak, kayak lebih ke apa ya, relax aja gitu loh mbak. Jadi Mbak Indah tuh berarti harus yakin dirinya dulu. Kalau memang nggak bisa tuh ya udah jujur aja gitu loh Mbak Indah. Jangan mentang-mentang ya gimana ya, ya kita ngerti temen kan. Cuma kan kalau memang kita lagi nggak bisa, masa harus dipaksain seperti itu. Mbak Indah nanti kalau misalnya teman Mbak Indah gitu kan, bisa dia ngajakin lagi nih, Mbak Indah bener-bener harus bisa praktekin yang sudah kita lakukan tadi gitu loh, biar ya Mbak Indah juga lebih tenang kan. Ya lebih enakan Nah, juga. mau ngerjain tugas juga lebih enak, Mbak Indah mau ngerjain apa juga lebih enak, dan gak harus bohong sama orang tua seperti itu. Nah ya jadi gitu ya Mbak Indah ya. Jadi Mbak Indah bisa lakuin tuh teknik asertif tadi sebagai latihan-latihan. Kalau memang nanti teman Mbak Indah ngajakin lagi, Mbak Indah bisa nolak ajakan teman Mbak Indah sesuai kondisi yang Mbak Indah alami saat itu gitu. Iya mbak, akan saya coba ya mbak ya. Biasanya sih besok sih mbak, besok kan hari Kamis ya mbak ya. Ya kebetulan hari Kamis biasanya dia nelpon ngajakin main gitu kan. Setiap hari Kamis kalau nggak minggu kan pasti kita orang main. Ya coba besok kalau seandainya dia ngajakin ya saya terapin yang mbak Arini tadi kasih ke saya gitu. Iya. Nah, jadi sebelum ditutup nih, Mbak Indah kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kayaknya udah deh mbak, karena perasaan saya udah lebih enakan juga gitu kan ya. Oh iya, karena memang waktunya juga sudah mau habis nih. Iya mbak. Jadi bisa kita tutup dulu ya untuk konseling hari ini. Iya mbak, makasih ya mbak ya. Ini cukup membantu banget. Iya, sama-sama.